Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa, satu rasa untuk Indonesia. Bersama saya Atik Wijaya, kita berjumpa lagi tentu saja di Talkshow Suara Rakyat. Bagaimana sudah menantikan program yang menarik ini tentunya untuk seluruh pemirsa Nuswantara TV ya. Semoga Anda dalam keadaan sehat tentunya, tetap jaga prokes ya, 5M. Dan jangan lupa juga kami informasikan untuk Anda, saat ini kita tidak mengenakan masker karena semua tim yang terlibat dalam proses produksi talkshow ini sudah melalui tahapan prokes, yaitu kita rutin untuk melakukan tes swab dan juga kita sudah vaksin ya. Vaksin 1 dan vaksin 2. Bagaimana dengan Anda yang ada di rumah? Jangan lupa untuk Anda yang belum vaksin langsung saja mendaftar. Ini nampaknya sudah berlomba-lomba ya, sudah digalakan semua, dan dari sampai tingkatan lini RT ini sudah ada undangan-undangan. Sudahkah Anda mendapatkan undangannya? Kalau belum langsung ya, proaktif ya. Topik kita kali ini yaitu seni tradisional di era digital. Nah, untuk itu saat ini saya tengah bersama dengan satu bintang tamu. Beliau sangat akrab tentu saja di kalangan masyarakat yang tentu saja suka dengan kebudayaan tradisional atau kesenian tradisional. Nah, khususnya di wilayah mana? Ya, Mbah? Grogol ya, di Sukoharjo. Sukoharjo. Iya. Nah, ini beliau ini adalah Mbah Eyang Sartono. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih sudah rawuh ya, Mbah Sartono. Biasanya dipanggil Mbah Sartono ya? Iya. Oke, saya juga boleh ya panggil Mbah Sartono juga. Nah, Mbah Sartono ini adalah pemilik satu sanggar, yaitu Sanggar Kebudayaan Jawa, yang berada di lokasinya berada di Sukoharjo. Warasan ya, Warasan Sukoharjo. Warasan Sukoharjo ya. Nah, Mbak Sartono, kita nanti akan ngobrol-ngobrol tentu saja bagaimana sebuah kebudayaan tradisional atau kesenian tradisional yang ada di era digital saat ini ya. Iya. Dari kacamata Mbak Sartono sendiri. Tapi Mbak Sartono nanti juga bisa cerita-cerita bagaimana pengalamannya. Nih, saya ingin mengulas sedikit Mbak Sartono ini dulu start awalnya, bisa diceritakan nggak start awalnya atau memulai awalnya untuk sebuah karir atau menyukai atau sekarang bahkan kalau bisa dibilang tuh kita kalau misalnya dibilang tuh ini ya, bekerja tapi dengan passion itu akan lebih menyenangkan ya. Jadi kita melakukan apa yang kita suka tapi kita dibayar. Iya. Apakah itu juga yang saat ini dirasakan oleh Mbak Sartono? Ya, begitu juga. Jadi kita sebelum dulu masuk ngelatih tari itu, saya dulu di keraton. Oh, di keraton. Ya. Umur berapa itu Mbak Sartono? Umur masih SD kelas 6 dulu. Nah, itu saya kenal sama Gusti Cemung, Gusti Puger itu, Gusti Cemung, Gusti Puger itu kan yang menangani anak-anak latihan tari itu. Oh iya. Ya, kalau di keraton itu dulu namanya ada tari bedoyo, bedoyo ya. Bedoyo itu harus yang perawan belum pernah menikah. Iya. Terus apalagi Mbah, dia harus umurnya juga masih muda juga ya. Kayak gitu. Jadi ada klasifikasi khusus itu yang harus menari bedoyo kayak gitu ya. Itu juga apakah jadi pelatih tari bedoyo juga atau tari bedoyo ada pelatihnya lain lagi? Ya, itu kadang-kalanya kalau pelatihnya itu enggak datang ya saya ngelatih bedoyo. Jadi gambyong itu kan perempuan ya, halusan itu bedoyo serimpi itu kan halusan semua. Jadi tarian-tarian yang untuk keraton itu halus semua. Halus semua. Banyak, kebanyakan itu. Tapi kalau di luar keraton itu kan kadang-kalanya ya ada sok-sok, ada tarian yang tari untuk reokan, nah itu untuk tari yang lebih ke masyarakat ya, menunjukkan bagaimana ekspresi kegembiraan kayak gitu ya. Oke, jatilan segala macam. Nah, Mbah, ini startnya dulu berarti waktu masih SD ya waktu itu. SD ya, berarti sudah merasakan bangku SD ya ini Mbak Sartono nih ya. Dulu kan kalau ibu saya, almarhum ibu saya ya, kan sudah sepuh ya, dan saya termasuk anak terakhir dari banyak saudara, dan itu kalau ibu saya itu dulu SR, ya, sekolah rakyat. Kalau Mbak Sartono ini sudah berubah jadi SD ya Mbak? SD ya. Sudah SD. Nah,
Dulu SD kelas berapa Mbah Sartono? Saya sampai lulus. Di keraton? Iya. Hanya bantu-bantu dulu atau bagaimana? Ya, di keraton tuh saya hanya bantu dulu pertama. Bantu dulu. Istilahnya ada jadi pesuruh lah. Ngenger? Ngenger. Iya. Tuh, jadi sudah itu terus saya. Jadi ngasisteni pelatih ya? Iya, pelatih terus jadi karawitan. Karawitan. Iya, ngelatih karawitan itu ya, nago gamelan itu. Itu Semua masih bisa, juga? Iya. Itu masih juga jadi asistennya Masih, juga? iya. Jadi kita sendiri kalau saya tuh enggak mau hanya di keraton itu bergelaran, tapi di anu tuh keraton Mangku anu tuh, sing keraton Solo itu, itu ikut ya. Jadi saya mana-mana itu ikut. Jadi latihan sana saya datang, latihan sana datang, ke Setinggi datang, Sasonomoyo datang gitu. Tapi ya itu nanti kalau yang latih itu kan kita tinggal melatih anak-anak itu yang mau dilatih itu latihan terus sama anu sendiri, berjarjar sendiri, latihan apa, minta apa gitu. Saya pengen Mbah Sartono bercerita dulu tentang pertama kali Mbah Sartono memulai atau memulai masuk ke dunia seni tradisional ini. Jadi SD. Startnya adalah SD. Ini ngenger di keraton dan mencoba untuk membantu jadi asisten dari para pengajar di sana, asisten tari, kemudian asisten karawitan. Nah, setelah itu SMP ini. Ya, SMP ini saya enggak ngalami sebabnya orang tua enggak mampu lah gitu. Jadi tidak sekolah SMP, jadi sekolah SD. Terus tadi saya sempat dengar juga Mbah Sartono ini dulu juga pernah aktif di salah satu perguruan tinggi yang kalau sekarang itu adalah ISI. Dulu namanya? Itu dulu namanya ya ASKI pertama itu. ASKI, oke. 75 tahun 75 itu udah baru ASKI. ASKI itu tingkatannya dari SMA. Oh, SMA bukan perguruan dulu waktu itu ya? Belum menjadi perguruan tinggi. Belum, ya. Terus itu kalau di Kongsher itu SMP, tingkatannya kan gitu. Jadi saya sebelum ASKI, ASMI, ANUISI itu, saya udah di situ. Di situ sebagai? Ya sebagai yang ngelatih nari ya. Ngelatih nari ya. Jadi walaupun Mbah Sartono ini belum lulus SMP karena kepiawaiannya, karena sudah sudah akrab dengan kesenian tradisional, yang ini bekalnya adalah dari keraton ya. Ini akhirnya Mbah Sartono ini digandenglah oleh ASKI. ASKI itu kalau sekarang sejajar dengan SMA ya. Iya, SMA. ASKI, dan saat ini ASKI sudah berubah nama dan saat ini terakhir menjadi ISI ya. Finalnya ISI. Jadi Institut Seni Indonesia ya. Nah, Mbah Sartono di sana melatih apa saja, Mbah? Saya yang latih ya bundan anak-anak itu ya gambyong, ya Gatot Kocok Gandrung, ya apa-apa sudah pokok yang minta apa, tarian apa kita melaksanakan. Ada berapa tari yang dikuasai oleh Mbah Sartono? Banyak sekali. Banyak, ada berapa Mbah Sartono? Ya kurang lebih tuh kalau 20 saja ada. 20 ya? Oke, 20 tari. Tarian ya. 20 tari dan menghafalnya itu dulu dari kecil SD itu? Iya, dari SD itu. Jadi saya SD itu di Sasonomoyo tuh belum ASKI itu, belum ada ASKI itu belum ada. Dulu namanya Sasonomoyo. Sasonomoyo. Jadi PABS tempat latihan seni tari Sasonomoyo. Jadi ya kita ikut di situ sama Doro Bey dulu. Doro Bey. Iya, yang latih Doro Bey, Bey itu dulu. Nah, bareng itu terus diganti ada pemasukan, nah itu terus ada sekolah SMA masuk mendaftarkan itu jadi ASKI itu. ASKI. Ya. Tapi di situ Mbah Sartono tetap menjadi di pelatih. Situ, ya. Karena sudah di situ lama nih ya. Jadi, sudah jadi salah satu danyangnya situ ya, Mbah ya. Iya. Anak-anak itu kalau datang itu sungkem Mbah gitu ya. Iya, itu tahun berapa, Mbah? Ya itu pokoknya di situ tahun 72 sampai 75 sampai sekarang. Sampai sekarang akhirnya punya sanggar sendiri karena ASKI itu sekarang juga sudah berubah menjadi ISI ya. Oke, Mbah Sartono, kalau sekarang di sanggar aktivitasnya apa aja nih selain melatih tari, Mbah? Ya kalau di sanggar tuh ya terkadang kalau anak datang mau
latihan apa gitu, pitulasan Agustus itu. Jadi kita ya jadi latih di rumah. Gitu. Selain latih tari? Ya, karawitan, kalau enggak karawitan ya. Di rumah ada alatnya? Alatnya ada, tapi ya enggak penuh. Oh, jadi gitu. Basic-basicnya ada ya, utilan. yang basic-basicnya ya. Iya. Jadi dasar-dasarnya ini Iya, juga ada alatnya ada. ya, seperti kendang. Iya, seperti kendang apa lagi? ada. Alatnya Kendang, namanya? kenong, reokan Kinong, itu. apa? Kenong. Kenong, Iya. iya kinong, kenong, terus apa lagi? Terus ya jaranan itu. Jaranan, kepang itu. Itu untuk melatih anak-anak, jadilan itu kan kita kan melatih itu. Nah, nanti kalau pitulasan nanti saya keluarkan sama Pak Lurah, ayo Pak Sar keluar. Muridnya sekarang berapa, Mbah? Ya banyak tuh, kalau mau pitulasan gitu ya kalau 30 aja ya ada. Oke. Iya. Selain Mbah Sartono berkecimpung di dunia seni tradisional Iya. sebagai pelatih, Iya. terus habis itu pelatihnya pelatih karawitan Iya. pelatih tari Tari, iya. iya. Ini kabarnya juga merias juga ya, Iya, Mbah ya. Ini iya. meriasnya merias apa nih? Merias manten iya nggak, Mbah? Iya, mantan iya. Mantan juga? Iya, saya nyucuk Waduh. lampah pertama itu. Cucuk Jadi lampah? Cucuk lampah ya, depan sendiri. Depan sendiri, merias manten ini sendiri? Iya, bisa ya. Bisa? Bisa. Oke, itu belajarnya dari mana, Mbah? Itu dari keraton itu. Dari keraton? Iya. Oke. Saya lihat nanti kalau terus saya sama Banjeli. Iya, kayak bebeti ya, Bebeti. itu ya. Oke, jadi Laki-laki bisa itu. sampai dandanin Iya. pakai nyamping atau Nyamping, iya. jarit ya, Iya. ya itu. Tuh. Itu bisa semua Bisa. ya. Jadi Oke. saya terkadang diminta tolong sama tetangga rias itu. Mhm. Pasar aku rias ning kono melu yo ning Medion ya ikut saya. Iya. Kalau melihat bagaimana fenomena kesenian tradisional zaman sekarang, memang kita agak sedikit Iya. miris ya, Iya. karena sudah mulai ditinggalkan pelan-pelan oleh anak muda zaman sekarang. Mereka Iya. lebih senang untuk melihat atau melihat kesenian yang lainnya, Iya. bahkan kesenian-kesenian yang asalnya dari luar negeri, Iya. bukan dari Indonesia. Rock-rockan itu. Tarian rock-rockan. Iya, mungkin kesenian ini mungkin tidak Kesilap, buruk, iya. tidak buruk juga, Iya. tapi nampaknya berdampak meninggalkan seni Jawanya. tradisional Iya. ya. Ini kalau melihat realita yang seperti ini nih, bagaimana menurut Mbah Sartono nih? Ya kita sendiri kalau bisa nanti kita ya saya bangun lagi bagaimana anak-anak saya kumpulkan. Nanti diberi saran, iki kudu ngene aja tinggake keseniane Jawa. Nah, ini mumpung lagi disaksikan juga nih, ada orang tua, lagi ada anak-anak ini. Iya. Wejangannya Mbah Sartono kayak gimana tuh? Ya harus gitu itu tadi. Jangan pernah meninggalkan kesenian kesenian budaya tradisional. Jawa Heeh. yang asli. Yang asli. Gitu. Yang Jadi, asli itu seperti apa, Mbah Sartono? Ya seperti kelenengan, terus nari, ya nayub ya ada. Oh, tayub, itu ya. ya. Daerah Jawa Timur kan tayub. Tayub, Ya. Saya dulu dimulang di SMP Gundang Glonggong itu kalau ada mantenan itu saya nyucuk lampah baru itu. Gondang Glonggong. Iya. Itu perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur ya. Itu. Saya kan mulang di sana dulu. Oh iya. Ya, udah pernah di SMP itu. Sagen ya itu masuknya ya, Mbah ya. Oke. Itu. Jadi Itu kita jangan sendiri- sampai meninggalkan Iya. ya. Kalau dulu kesenian tradisional masuk ke dalam kurikulum ya, berarti Iya. walaupun ekstrakurikuler ya. Iya. Kalau sekarang nih gimana nih? Ini Mbah Sartono masih mengajar juga ya, juga ya, di sekolah? masih, tapi ini hari ini pokoknya waktu-waktu ini konflik ini ya libur. Karena COVID ya, karena COVID. Oke deh. Libur semua. Libur dan bahkan tidak ada aktivitas sama sekali, termasuk Iya. daring nggak ada ya, Mbah ya? Iya, ada dekan saja dan sebetulnya ada 5 di sana Purwokerto tadi, Purwokerto, terus Sukoharjo itu 3. Waduh, semuanya di cancel. Batal, ya. Waduh, Batal wah, semua. ini sedih Jadi ya. nganggur ya. Sama Mbak, Iya. saya juga MC jadwal Iya. event itu semuanya harus berhenti karena Iya. COVID ya. Benar. Semoga nanti setelah COVID berlalu semuanya vaksin ya, Iya. itu nanti akan kita bisa melanjutkan lagi passion kita ya. Iya. Bekerja dari passion itu memang menyenangkan ya. Iya. Ya, Mbak Sartono, di masa-masa Mbak Sartono di awang-awang pernah jadi kondisi yang menjadi seorang bintang pasti ya, pernah Iya. merasakan Pernah. itu
rentan tahun berapa itu, Mbah? Itu Semua mencari Mbah Sartono kayaknya. Iya. Siapa-siapa mencari Mbah Sartono. Iya, banyak. Jadwalnya sampai benturan sana. Itu tahun berapa, Mbah? ya itu ya wiwit 75 itu 75. sudah ya udah Nah, mulai. itu udah mulai padat Iya. jadwalnya. Jadi sehari itu kadang-kadang sampai berapa tempat ya Iya. gitu, Mbah. Nah, itu Udah pernah 5 tempat itu saya sampai manten itu cucuk lampasnya itu saya mundur 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, tapi standby motor di depan rumah manten. ya ampun. Itu. Jadi ya enggak sampai enggak pakaian salin enggak gantian. Terus sudah saya tinggal saya bonceng ke sepeda motor sana ke timur, lagi ke timur lagi gitu udah pernah di daerah Sukoharjo itu. Menyenangkan sekali ya, Iya. Mbah ya waktu itu Iya. ya. Oke, Dulu. selain itu, Mbah, Nah itu terus sehari bisa 5 job. iya 5 job, 5 job 1 hari loh Bu. Satu hari 5 Iya, job. 1 hari. Luar biasa. Jadi kita hanya 1 jam itu saya suruh mundur 1 jam gitu. Terus Jadi ya kalau sampai saya amplopnya aja ya itu diantar lupa. ke rumahnya. Oh, sampai gitu. Sampai nggak mikir nggak mikir itu, amplop. pokoknya sudah selesai selesai kerja ya sudah. Itulah yang langsung. namanya bekerja dengan Itu. cinta ya. Iya. Jadi bahkan sampai fee atau Iya. bayaran dari pekerjaan itu sendiri kita tuh nggak berpikir sampai Iya. ke situ ya. Iya. Saya pernah merasakan juga. Jadi yang penting tanggung jawab Iya, terlebih tanggung dahulu. jawab. Iya. Tanggung jawab diselesaikan. Iya. Nah, bayarannya nanti menyusul ya. Iya. Oke. Sampai Karena sudah diantar ke merasa- rumah itu. Jadi 5 kali itu. sekarang itu ada juga loh yang mereka ada juga seniman atau Iya. bukan seniman ya, orang-orang entertainer ya, Iya. bekerja di bidang pertunjukan. Iya. Yang mereka tuh bahkan ketika ada sebuah komitmen job dengan job dengan satu tempat, terus di job lagi di tempat yang lain karena Iya. tempat yang lain ini fee-nya lebih gede, Iya. sudah komitmen dengan satu tempat ini kemudian ditinggal, Iya. nggak datang dan nyaguhi jobnya lebih gede nih, Iya. fee-nya nih. Ada juga loh yang seperti itu. Dan waktu itu Mbak Sartono pernah nggak dapat tawaran dengan job lebih gede dan memilih yang mana? Kalau saya yang penting saya tanggung jawab mana yang duluan. Lah yang duluan. Iya. Oke. Jadi orang ndak punya, ndak mampu saja sudah pernah. Heeh. Mbah, Heeh. aku pokoknya arep mantenan, kowe juga nggonku. Bayare saenenge. Heeh, nggih. Itu udah pernah. Sudah pernah. Iya. Jadi pahit getirnya orang kesenian, Heeh. saya alami gitu sudah pernah. Sudah pernah. Iya. Sampai paling inget banget itu inget banget bayaran terkecil itu dibayar berapa, Mbak? Tidak dibayar. Nggak dibayar. Iya. Tapi dapat suguhan toh, Mbak? Iya. Berarti cuma dibayar suguhan Suguhan, ya, ya. sama ucapan Sama terima dia- kasih. Nah, Heeh. Nggak dibayar, Enggak, dan diantarkan pulang. diantarkan pulang. Iya. Itu waktu itu apa, Mbak? Pengalamannya nari? Itu ya atau nari, itu tutup lampah, Tucuk lampa? gambyong. Jadi Gambyong. yang gambyong saya yang bayar. Oh gitu. Itu kenapa? Gini, sebabnya Mbah Midah itu orang tua Mm-mm. dan di pedesaan Mm-mm. daerah Mento itu Mm-mm. sampai sama ya RT sama Pak Lurah sama Pak Camat itu dikias gitu. Apa anu iso kuat bayar Pak Sartono bayarannya larang gitu. Oh gitu. Iya, Oke. terus saya dirungkepi nangis. Nah, pokoknya aku njuk tulung anu Pak Sar. Aku dipal iki. Dipal. Oh iya. Karo Pak Lurah, Pak anu. Nah, itu mongko tamunya tuh kalau kadang kalanya Mbah Midah itu orang tuh jadi orang tua. Orang tua suruh anu nambani orang Oh, untuk iya. anu gitu. Oh, jadi dia itu kayak dukun gitu ya? Empu ya. Heeh. Empu kalau dulu. nggih. Istilahnya gitu. Oh, jadi sok-sok nerang itu hujan, yang setan, yang nakal-nakal itu bisa. Bisa. Ya, maka saya ya sudah pernah sana. Heeh. Nah, saya terkadang sudah pernah minta tolong. Nah, kita diminta tolong ganti saya. Oke, iya. Mbak Mida sekarang masih sugeng? Masih. Tapi sudah pikun ini. Sudah pikun, Iya. sudah sepuh banget Sudah ya. sepuh. Anu, piyaine ini. Alit. Iya. Perempuan atau laki-laki? Ah, laki-laki. Laki-laki, Iya. Mbak Mida Tapi ini. sehat sekali itu. Tapi cuma udah pikun Iya, aja ini ya. sudah pikun ini. Aha. Saya kemarin kan ke sana. Baru sebelum Kopek ini kan ke sana. Saya tengok sana, sudah pikun. Aku saiki wis lali. Wis ora iso ngeki apa-apa karo kuwe. Iya. Nang saya ini ya. Iya. Mboten ono apa, Mbah. Iya. Itu berarti usianya berapa Mbak Mida Mbak sekarang? Wida itu ya kurang lebih 99. 9. Kalau sekarang mungkin anak cucunya sedang menyaksikan nih ya Iya. mungkin tayangan ini. Nah, itu pernah pengalaman seperti itu Iya. ya. Oke,
Mbak Sartono, kalau berbicara lagi seputar kesenian tradisional, kemudian pengalaman pahitnya seperti itu, pengalaman enaknya juga sehari bisa ngejob 5 kali gitu ya. Ini sekarang lagi kondisi COVID ini, selain profesinya Mbah Sartono ini sebagai penari, kemudian cucuk lampah, ini kan berhenti semua nih. Terus kegiatannya kemarin gimana, Mas? Untuk melanjutkan kehidupan, untuk melangsungkan kehidupan selama 2 tahun terakhir ini karena nggak ada job. Iya, ini kalau waktu-waktu ini kita kan di rumah itu pas rapat orang kampung itu ditawari jadi juru kunci. Juru kunci. Jadi ini masyarakat sekitar juga peduli ya sama Mbah Sartono ya. Apa-apa Bapak dekat sama saya. Iya. Kalau mau apa, mari, Mbak Sartono kon ini sih. Dikandani arep ngopo, itu tidak pertimbangan itu. Ya saya sendiri ya gumunnya gimana ya. Oh, saya keadaannya ya enggak ada. Kasarnya ada apa-apa ya, mau seperti kita ini ya. Jadi ya kita ya sok-sok terkadang sok-sok apa aku enak apa nih toh mesti aku mbok parani saya gitu ya. Iya, karena Mbah Sartono ini mungkin entengan ya. Jadi kalau dimintai tolong pasti nggak pernah nolak dan selalu menerima dengan baik gitu, tentunya semua tamu dari semua kalangan ya. Mungkin itu yang membuat mereka jadi peduli ya. Ya terus akhirnya juru kunci makam ya, Mbak? Iya, makam. Sarian itu kalau tiap harinya ya nyapu. Disapu, Mbak? Iya, sapuan itu terus tuh. Kalau enggak disapu nanti dipecat dari kelurahan. Oh, jadi sariannya itu kita disapu. Kan kalau nyapu itu tiap bulan itu 8 bulan itu dikasih dari kelurahan. Diblonjo lah, diblonjo ya. Hanya ya sedikit, hanya 200. Oh, gitu. Iya. Ya, tapi kita kan ajek kan gitu kan. Tapi itu aja sih, itu aja atau ada yang lainnya, Mbah, pemasukannya? Enggak, ya ada. Kalau terkadang itu saya nerapi orang. Oh, terapi. Ya, terapi orang yang stroke itu enggak bisa jalan dan enggak bisa tangi. Nah, itu nanti ya, terapi itu ya alhamdulillah ya, itu bisa sembuh. Banyak itu wakil Pak Bupati sekarang aja masih saya terapi. Oh iya. Itu kan dari dokter Undu tiap kontrol tuh 1 paket itu 4 kali, itu bayar 4 juta. Nah saya terapi baru 2 kali sudah bisa pakai itu. Oh iya, pakai kaki 4 ya? Kaki 2. Oh, kaki 2? Iya, 2. Nah, bengkokan itu. Iya. Nah itu terus sekarang kan ditanya sama Pak Dokter, saiki tesih mumet mboten, Pak? Pak Ardanto, wakil Pak Bupati, Pak Wardoyo itu. Nah, dia terus, enggak Pak, enggak mumet. Kira masih seperti dipaloni. Enggak itu, loh, kok ini sudah bagus sih, kamu pakai jamu apa? Ditanya. Saya itu betulnya terapi. Terapi, sing narapi sapa? Pak Sartono dari Kuarasan. Nah, karena gitu terus, mau tanya Pak Dokter, Pak Ardianto kan gitu. Pak saya tuh terapi itu ada efek sampingan enggak Pak Dokter? Wah enggak, ini bagus. Jadi kalau diteruskan dilanjutkan Pak Sar, itu suruh terapi. Jadi ada 2 jenis pengobatan, yang satu tradisional dari terapi, yang satu dari medis ya. Dan ini kata saran dari dokter juga enggak masalah ya. Enggak masalah, enggak ada problem kok. Enggak ada itu efek sampingan enggak ada. Pandangan saya suruh neruskan lagi gitu. Terus saya ketiga sudah bisa ke Tegal tuh Pak Ardianto itu sama anak-anaknya. Aku pokoknya naik sama aku kudu mbok seneng-seneng ya. Tegal, Pekalongan, terus di Semarang. Itu ya bilang ya saya dioleh-oleh gedang bisa gitu. Oke. Kita sendiri ya terima kasih Pak. Iya. Punya kemampuan untuk menerapi ini dari usia berapa Mbah Sartono? Atau memang dari dulu atau baru-baru ini Mbah karena munculnya COVID? Ya enggak ya, udah lama ya. Jadi sebenarnya Mbah Sartono juga udah bantuin orang lain banyak, juga selain dari usia berapa Mbah punya kemampuan ini? Kalau itu sudah ya 79-an itu. 79? Ya. Itu awal mulanya dari apa Mbah? Kan saya kan jadi tukang parkir. Tukang parkir kalau sudah itu
kan nirafi, sing nirafi itu Dokter Sugondo, Profesor Sugondo, Jogja. Nah, itu kan masuk TV. Nah, saya lama-lama kok kepingin, tertarik nonton kok ada ditambani Pak Dokter Sugondo kok mari. Nganggo apa caranya? Pakai setrum listrik itu. Sama totokan kayu itu. Jadi kalau di Raffi pakai itu. Nah, lama-lama kita kan ya belajar. Tahu, Pak, saya tanya. Saya mau lihat boleh ndak? Weh, ora entuk kuwi RHS niku napa Pak? Wong bodoh lho. Rahasia ya. Kubane rahasia itu. Nek liyane kowe ya ora entuk, nek kowe ya entuk. Nggih, kula butuh ngertos mungkin kula nggih tulung sing wong melarat-melarat. Sama Pak Dokter Sugondo itu. Sugondo, Dokter Profesor Sugondo itu. Profesor Sugondo, iya, terus jadi, diajarin. Iya, terus saya lihat gitu. Oh, iki nek kene iki sing iki penyakit nggo kene, sing iki penyakit jantung, sing penyakit anu iki ada titik-titik saraf. Iya. Oh iya, nah, iya. Gitu. Okay. Saya tanya gitu, terus saya besok kalau bisa seperti Pak Gondo, ya matur nuwun pokoknya saya bisa tahu ada kepintaran dari Pak Gondo, Profesor gitu. Oke, iya. Pak Sar. Nah, ya, Mbak Sartono, saya mau tanya lagi nih. Tadi kan saya balik lagi flashback. Tadi kan dulu tuh orang kalau ngelihat kesenian tradisional itu tuh berbondong-bondong. Yeah. Bahkan nggak cuma dari kampung itu aja, dari kampung lain, dari wilayah lain sampai naik pickup istilahnya ya, datang untuk menonton ya. Apakah sekarang juga seperti itu, Mbah? Kadang-kalanya ya ada yang kepengen lihat ketoprak tuh sampai dari Pacitan tuh pakai mobil gitu. Tadi pas waktu Mbah Sartono datang pertama kali, saya tuh biasa reokan. Itu sebenarnya apa sih Mbah yang ditekuni Mbah Sartono tuh sebenarnya apakah ketoprak atau reokan atau tari apa atau saya juga perias itu. Nah, sebenarnya yang sering di ini terus ternyata juga ada cucuk lampah juga. Nih reok nih juga. Iya, ikut. Mbah Sartono juga ikut ya. Namanya apa reoknya? Reoknya Reok Ponorogo itu ya namanya, tapi kan itu sing punya itu dari Nduwet itu. Jadi kampungnya yang punya itu Nduwet. Jadi kita dipanggil, termasuk saya kesepuanis itu. Jadi kalau sajen itu saya sering nyajek kayak gitu. Oh gitu. Ya. Supaya apa Mbah? Ya supaya aman, setannya ndak ganggu gitu loh. Oh iya. Itu kan setan itu kan ada yang setan baik, ada yang setan yang jelek buruk, nakal. Udah pernah. Itu pas main, itu adalah kemasukan sing setan sing nakal. Sing nakal terus gimana? Itu ndak bisa keluar. Dikeluarkan sama sing punya itu selamat. Oh, jadi kan ada tuh kalau misalnya kesenian reok itu tuh ada sesi kesurupannya ya. Oke, sesi kesurupannya, nah itu kemasukan setan yang nakal ya. Nggak bisa keluar. Iya, angel gitu ya, bisa keluar tapi angel. Jadi kalau setan yang nakal dan aunya tuh kalah gitu tuh. Istilahnya ya tetap ambil sing lebih bisa merantas itu. Kadang-kadangnya saya sendiri terkadang ya gitu. Saya suruh Mbah, pokoknya besok main, tunggu Mbah. Ya, saya tunggu gitu. Jadi semuanya bisa ya Mbah ya. Mbak Sartono terakhir atau sering dibilang kita closing statement ya. Kalau Mbak Sartono pengen cerita, pengen curhat, pengen apa sih ngudaroso istilahnya ya, apa sih nyampein apa yang jadi unek-uneknya gitu, unek-unek dari Mbah Sartono ke masyarakat atau ke pemerintah barangkali ini bagaimana Mbah Sartono sebagai orang yang berkecimpung di kesenian tradisional itu menyikapi kondisi saat ini. Monggo Mbah, silahkan Mbah sebelum kita berpisah karena setelah ini nanti ada bintang tamu yang lainnya. Iya. Ya kalau kita tuh kalau pengennya gimana Mbah? Memberi saran anak-anak yaitu ya supaya baik sama masyarakat, ya dekat sama bapak-bapak, pemerintah, dan apa yang kita jalan itu yang baik-baik lah, jangan sampai yang merugikan itu. Terus seputar keseniannya tradisional gimana nih Mbah? Ya itu kalau pengennya gimana Mbah? Saya maju, pengen maju ya. Saya kalau di rumah itu terkadang tuh keroncong itu saya
panggil orang latihan roncong tuh mesti saya menyanyi ya. Gitu. Jadi masyarakat, Iya. kemudian pemerintah lebih peduli ya Iya, peduli. dengan orang-orang dari kesenian tradisional ya. Iya. Semoga nanti bisa diberikan treatment Iya. tertentu ya Iya. untuk orang-orang dari kesenian tradisional, termasuk Mbah Sartono bersama dengan teman-teman ya, Mbah. Iya, Di Sanggar ada berapa orang, Mbah? Ya banyak. Yang Tentu ini ada. melatih Yang melatih 3. 3, jenengan? Anak saya Heeh. sama teman. Oke, 3 orang. Iya. Mbak Sartono, terima kasih Iya. sudah rawuh. Iya. Sehat selalu. Amin. Supaya tetap bisa nguri-nguri kebudayaan Jawa, karena Iya. kebudayaan Jawa ini takutnya nanti terkikis Iya. dan diakui, kebudayaan kita diakui oleh negara lain. Ini nanti jangan sampai ya, Mbah ya. Iya, jangan sampai. Oke. Kita Maka dari itu kita harus peduli ya, Mbah. berdoa terus pokoknya. Ya, berdoa dan berusaha tentunya ya. Bagaimana mengenalkan mulai dari tingkatan anak kecil, remaja, supaya lebih akrab dengan kebudayaan Iya. Jawa ya, Iya. Khususnya kesenian tradisional. Mbak Sartono, terima kasih ya. Iya. Salam untuk keluarga di Kembali, rumah. ya. Semoga juga sanggarnya selalu eksis ya. Amin, ya. Oke. Untuk adik-adik, orang tua yang ada di sekitar Kuarasan yang tentu saja sudah kenal dengan beliau, langsung saja deh daftarkan ini ya. Iya. Jadi putra-putri Anda tentunya nanti untuk ikut ke dalam sanggar, Iya. supaya tetap bisa nguri-nguri kebudayaan Jawa. Jangan Iya. sampai kebudayaan kita nanti diakui oleh negara Hilang, lain. iya. Oke, terima kasih. Iya. Ya, kita akan tentu saja rehat sejenak sesaat lagi tentu, dan akan kembali masih bersama Syantik Wijaya di Talkshow Suara Rakyat.